Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi kelas 4 tema 1 subtema 3 pembelajaran 6. Sebelumnya kamu telah mengenal dan berlatih bagaimana melakukan permainan engklek. Ayo kita mengenal dan berlatih permainan ini lebih lanjut. Permainan tradisional merupakan salah satu bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia. Sebelumnya, kamu telah mengenal dan mempelajari permainan tradisional tersebut. Apakah kamu masih ingat cara memainkannya? Tahukah kamu, permainan tradisional engklek dapat dimainkan dengan beberapa cara yang berbeda. Permainan tradisional engklek dikenal juga dengan istilah angklek atau ingkling. Permainan engklek merupakan permainan berjalan atau melompat dengan menggunakan satu kaki pada bidang datar dengan peraturan yang disederhanakan dan disepakati oleh para pemainnya. Permainan tradisional ini memiliki banyak variasi tergantung kesepakatan yang memainkannya. Berdasarkan penelitian, ditemukan 43 jenis permainan engklek. Namanya pun berbeda-beda di tiap daerah. Istilah engklek yang biasa digunakan di daerah Jawa. Pola petak engklek ada 11 macam. Yang biasa digunakan di Jawa, jenis engklek eprek dan engklek gunungan. Salah satu alat yang digunakan dalam permainan engklek adalah gacu. Gacu tersebut dilemparkan ke kotak-kotak tertentu pada kotak-kotak yang terdapat pada pola sesuai aturan bermain. Nah, anak-anak bisa dilihat di sini ada 3 contoh pola petak engklek. Yang pertama ada pola pesawat, yang kedua pola gunung, yang ketiga pola baling-baling. Nah, bisa dilihat anak-anak cara bermainnya seperti yang dijelaskan pada waktu itu. Kita akan bermainnya. Pertama, melempar gacu kita ke setiap nomor yang ada, dimulai dari angka 1. Setelah kita lempar ke angka 1, maka kita akan melompat menginjakkan kaki dimulainya dari angka 2, karena angka yang ada gacu kita tidak boleh diinjak. Maka kita akan lompat dari nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, kembali lagi ke 3, 2, ambil gacunya dan lompat. Kemudian misalkan gacu kita ada di angka 2, sedangkan teman kita, lawan kita, gacunya ada di angka 1, maka kita lompatnya langsung ke angka 3, karena 1, 2 diisi oleh gacu kita dan gacu teman kita, maka kita akan loncat langsung ke angka 3, seterusnya ke 4, 5, 6, 7, lalu kembali ke 3, ambil gacu kita dan kita lompat langsung ya. Nah, begitu seterusnya. Ketika kita melempar gacu kita ke angka 3 dan teman kita masih di angka 1, maka kita akan lompat ke angka 2 langsung ke 4, 5, 6, 7 dan ambil gacu kita di angka 3, maka loncat angka 2 dan loncat. Begitu seterusnya ya anak-anak. Wedang jahe buatan ibu. Siang ini hujan turun deras sekali. Udin berjalan kaki pulang dari sekolah. Udin tidak membawa payung sehingga tubuhnya basah kuyup. Sampai di rumah, Udin segera mengganti pakaiannya. Ibu memasakkan air hangat untuk membasuh badan. Setelah makan siang, Udin mulai merasa kurang sehat. Udin kedinginan. Ibu melihat Udin yang mulai terbaring lemas. Wah, besok ada ulangan matematika. Malam ini Udin harus belajar. Ibu tahu apa yang harus dilakukan agar Udin segera pulih. Ibu membuat wedang jahe untuk Udin. Wedang jahe artinya minuman yang terbuat dari jahe, yaitu minuman khas Jawa Tengah yang memberikan rasa hangat bagi tubuh. Bahan-bahan wedang jahe adalah jahe dan gula pasir atau gula merah. Bisa juga ditambahkan kayu manis dan serai untuk menambahkan rasa dan aroma. Semua bahan direbus hingga mendidih dan harum. Untuk meredakan gejala kurang sehat,
Wedang jahe sebaiknya diminum segera setelah mendidih. Ibu sering membuat wedang jahe untuk Udin dan keluarganya. Ketika ada acara di kampung pun ibu selalu menyajikan wedang jahe buatannya. Tidak sampai 1 jam, wedang jahe buatan ibu sudah siap. Ibu membawakan segelas ke kamar Udin. Hangat. Rasa dingin dari tubuh Udin perlahan hilang. Malam itu, Udin pun bisa melanjutkan belajar matematika untuk menghadapi ulangan besok. Minuman tradisional Indonesia memang mengagumkan, enak dan sehat bagi tubuh. Nah, anak-anak tentu masih ingat pada waktu itu kita pernah belajar tentang bagaimana cara membuat ringkasan dari sebuah cerita, di mana anak-anak jika masih ingat ringkasan itu adalah mempersingkat cerita dari satu paragraf tadi. Banyaknya cerita tadi kita persingkat yang pada intinya sama tapi ya. Nah, sekarang kita lihat di paragraf pertama dari cerita tadi. Intinya akan kita buat ringkasan. Ringkasannya adalah siang ini hujan turun deras. Udin yang pulang tidak membawa payung akhirnya kehujanan. Udin pun merasakan kurang sehat akibat kehujanan. Tapi malam ini Udin harus belajar karena besok akan diadakan ulangan matematika. Karena ibu tahu, maka ibu segera membuatkan minuman wedang jahe. Nah, itu untuk ringkasan di paragraf pertama. Untuk paragraf 2 dan 3, anak-anak bisa mencobanya. Kemudian beritahukan ibu atau kakaknya untuk mengoreksinya. Alhamdulillah, selesai video pembelajaran kita kali ini. Kita bertemu kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.